Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Ketemu lagi dengan saya, Rahmat Petuguran dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Semarang. Pada perkuliahan Sosiolinguistik hari ini, saya akan melanjutkan diskusi yang sudah saya buka dalam video pertama tentang kontak bahasa. Nah, pada video kedua ini saya akan melanjutkan diskusi kita ya. Setelah kita mempelajari kontak bahasa, pada kesempatan hari ini kita akan lanjutkan diskusi tentang bilingualisme dan diglosia. Bilingualisme itu apa sih? Diglosia itu apa sih? Apa faedahnya kita mempelajari itu? Kemudian bentuk-bentuknya di masyarakat itu seperti apa ya? Nah, teman-teman, menurut saya secara sederhana, bilingualisme itu gejala penggunaan bahasa di masyarakat ketika ada seorang penutur yang menguasai dua bahasa atau lebih. Itu disebut dengan bilingualisme. Memang ya banyak istilah, ada bilingualisme, ada trilingualisme, ada multilingualisme. Semuanya itu merujuk pada gejala ketika seorang penutur itu dapat atau mampu menggunakan 2, 3, 4 atau lebih bahasa untuk berbagai keperluan yang berbeda. Itulah yang disebut dengan bilingualisme. Konsepnya kelihatan sangat sederhana ya. Tadi sudah saya katakan bahwa bilingualisme itu ketika ada seorang penutur menguasai dua bahasa atau lebih untuk berbagai keperluan yang berbeda. Meski itu konsep yang sederhana, ternyata ada sejumlah ilmuwan yang memiliki pandangan yang berbeda dalam menjelaskan apa yang disebut dengan bilingualisme. Misalnya begini, tadi saya sebutkan bahwa bilingualisme itu kemampuan seorang penutur untuk menggunakan bahasa. Ya, nah, yang dimaksud dengan kemampuan mampu menggunakan dua bahasa atau lebih itu seperti apa? Apakah harus sama baiknya bahasa B1 dengan B2, bahasa satu dengan B2-nya, atau bisa berbeda satu sama lain? Nah, itulah yang menjadi bahan diskusi oleh sejumlah ahli sosiolinguistik. Kalau menurut Leonard Bloomfield sih, kita bisa disebut bilingual jika kita memiliki dua bahasa yang sama baiknya. Kita menguasai dua bahasa dengan sama baiknya. Tetapi ini konsep yang menurut saya membingungkan. Kenapa? Karena bagaimana kita memastikan kemampuan kita dalam menggunakan dua bahasa itu sama baik? Bagaimana cara mengukurnya? Karena kadang-kadang fitur bahasa satu dengan bahasa dua itu sangat berbeda. Misalnya nih, saya bagus pada penggunaan kosakata pada bahasa satu, tetapi buruk pada aspek sintaksisnya atau penyusunan kalimat atau grammarnya. Sebaliknya, saya menguasai sintaksis bahasa dua, tetapi saya buruk dalam kosakatanya misalnya. Itu kan tidak bisa dibandingkan head to head, apple to apple misalnya gitu ya. Nah, oleh karena itulah syarat yang diajukan oleh Leonard Bloomfield untuk menunjukkan fenomena bilingualisme itu kemudian ditolak oleh sejumlah ahli lain. Nah, konsep yang lebih moderat adalah bilingualisme itu proses yang berjenjang atau bertingkat. Misalnya begini, teman-teman sekalian. Ketika saya sudah menguasai B1, kemudian baru mempelajari B2, maka B1 saya bagus, tetapi B2 saya itu baru sekali, ya. Baru sekali, level awal. Nah, ini namanya bilingualisme pada level awal, ya, atau bilingualisme permulaan. Kemudian saya mempelajari terus-menerus, sehingga kemampuan saya menggunakan B2 menjadi lebih bagus, ya. Itu barangkali menjadi ada bilingualisme yang seimbang. Tetapi kemudian saya berpindah komunitas yang lebih sering menggunakan B2 saya, sehingga B2 saya kemampuannya meningkat, B1 saya mulai lupa. Nah, misalnya itu juga bisa disebut sebagai bilingualisme. Jadi bilingualisme itu tidak harus dua bahasa itu kita kuasai sama baiknya sebagaimana dipersyaratkan oleh Leonard Bloomfield tadi. Tetapi merupakan satu proses yang dinamis yang bisa berkembang dari level awal, seimbang, sampai kebalikannya tadi. Itu ya, itu yang disebut dengan bilingualisme. Berikutnya teman-teman sekalian, persoalan bilingualisme yang kedua adalah apakah bilingualisme itu harus penguasaan dua bahasa sebagai lang, sebagai sistem bahasa, atau penguasaan dua variasi bahasa, dua ragam bahasa itu juga bisa disebut dengan bilingualisme? Nah, itu pertanyaan menarik. Sekali lagi ada perbedaan pendapat. Ada ahli yang mengatakan atau cenderung mempersyaratkan bilingualisme antara dua sistem bahasa, antara lang satu dengan lang yang lain. Misalnya antara bahasa Jawa dengan bahasa Sunda, antara bahasa Mandarin dengan bahasa Inggris, ya. Itu dua bahasa, dua sistem bahasa. Tetapi ada pendapat lain atau ahli lain yang berpendapat bahwa penguasaan terhadap
dialek satu dengan dialek lain, variasi satu dengan variasi lain dalam satu sistem bahasa, itu juga bisa disebut dengan bilingualisme. Nah, perbedaan pendapat semacam ini saya kira wajar dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan ya. Para peneliti itu kan biasa berargumentasi, menyampaikan teori sesuai dengan data dan latar belakang keilmuannya. Oleh karena itu sangat wajar jika ahli satu dengan ahli yang lain berbeda dalam mendefinisikan dan mempersyaratkan bilingualisme. Nah, selain dua persoalan tadi, para ahli juga mendiskusikan bilingualisme dari aspek bagaimana dua bahasa itu digunakan satu sama lain. Nah, karena menguasai dua bahasa atau lebih, seorang penutur memiliki keleluasaan kapan menggunakan B1 dan kapan akan menggunakan B2. Nah, bagaimana penutur menggunakan B1 dan kapan, serta bagaimana penutur menggunakan B2? Nah, penggunaan B1 dan B2 itu sangat bergantung pada situasi, pada kondisi, dan fungsi masing-masing bahasa yang dikuasainya tadi. Misalnya nih, B1 berfungsi sebagai bahasa resmi di komunitasnya, sementara bahasa 2 itu menjadi bahasa tidak resmi. Nah, maka penggunaan B1 dengan B2 dalam masyarakat oleh si penutur bersangkutan sangat dipengaruhi oleh status dan fungsi dua bahasa yang dikuasainya tersebut. Kemudian, bagaimana bahasa 1 dan bahasa 2 berinteraksi satu sama lain? Apakah mereka saling mempengaruhi? Ya, seperti yang kita bahas di kontak bahasa, bahasa yang mengalami kontak, baik pada level individu, itu bisa saling mempengaruhi satu sama lain. Kadang-kadang B1 dipengaruhi oleh B2. Sebaliknya, B2 kadang-kadang dipengaruhi oleh B1 ketika kita menggunakan dua bahasa yang kita kuasai. Pengaruh itu ya bisa terjadi dalam bentuk alih kode, bentuk campur kode, dalam bentuk interferensi, dan sebagainya. Nah, hal itu menunjukkan bahwa kontak antara B1 dengan B2 pada pribadi atau penutur bilingual itu bisa saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, teman-teman, yang dimaksud bilingualitas itu bisa terjadi pada level individu saja atau bisa juga terjadi pada level kelompok. Nah, ini juga para ahli berbeda pendapat. Di awal tadi saya mendefinisikan dari berbagai sumber ya bahwa bilingualitas itu kemampuan seorang penutur, artinya individu kan, untuk menggunakan dua bahasa atau lebih dengan tujuan dan fungsi yang berbeda. Tetapi ada juga para ahli yang menunjukkan bahwa bilingualisme itu juga bisa terjadi pada level komunitas, pada level masyarakat, pada level kelas sosial. Namun fenomena bilingualitas pada level masyarakat itu kurang populer. Karena ada satu lagi konsep yang bisa kita gunakan untuk menyebut fenomena eksis dan berfungsinya dua bahasa atau lebih dalam satu masyarakat dengan fungsi dan peran yang berbeda, yaitu diglosia. Apa itu diglosia? Misalnya di masyarakat kita di Semarang ini, misalnya ada bahasa Jawa, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Arab, ada bahasa India, ada bahasa Mandarin. Nah, masyarakat Semarang adalah masyarakat diglostik ya, masyarakat yang memiliki dua bahasa atau lebih yang memiliki peran dan fungsi yang berbeda. Nah, karena memiliki peran dan fungsi yang berbeda, dua bahasa atau lebih itu digunakan dengan cara berbeda pada kesempatan yang berbeda. Misalnya bahasa daerah, bahasa Jawa ya, digunakan untuk komunikasi informal dalam lingkungan keluarga. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara digunakan dalam komunikasi resmi di sekolah, di perguruan tinggi, di lembaga pemerintahan, dan sebagainya. Misalnya lagi ada bahasa Mandarin, ternyata bahasa ini oleh masyarakat Semarang lebih banyak digunakan dalam transaksi ekonomi di pasar. Misalnya ketika kita menggunakan istilah-istilah berbahasa Mandarin, goceng, gocap, dan sebagainya. Bisa jadi bahasa India juga memiliki fungsi tertentu oleh masyarakat Semarang dan digunakan pada momen-momen tertentu juga. Nah, kondisi eksis dan berfungsinya dua bahasa atau lebih dalam satu masyarakat itulah yang disebut dengan diglosia. Nah, diglosia sekali lagi juga diperdebatkan. Apakah terjadi hanya antara dua bahasa itu dalam level lang atau bisa juga terjadi dalam level parol misalnya, dalam bentuk tuturan, dalam bentuk dialek, dalam bentuk variasi bahasa. Ada ahli juga yang berpendapat bahwa eksisnya dua dialek atau dua ragam bahasa dari bahasa yang sama dalam satu masyarakat itu juga termasuk diglosia. Salah satu contoh yang paling mudah kita gunakan adalah ada sistem dalam bahasa Jawa yaitu unggah-ungguh. Dalam peraturan ini setidaknya ada 3 level bahasa ya, yaitu ngoko, kromo, dan kromo inggil misalnya. Nah,
itu bisa juga disebut diglosia karena yang satu berfungsi sebagai bahasa kelas rendah R ya, dan yang satunya lagi bahasa kelas menengah M, dan satunya lagi berfungsi sebagai kelas tinggi ya, sebagai bahasa kelas tinggi atau T. Nah, satu individu atau satu masyarakat bisa menguasai ketiganya sekaligus, tetapi 3 variasi bahasa tersebut digunakan dengan fungsi dan peran yang berbeda. Kalau saya bicara dengan teman-teman yang sudah akrab ya, saya menggunakan bahasa R, yaitu ngoko. Ketika saya berbicara dengan orang yang satu level tetapi baru kenal misalnya, saya menggunakan kromo. Saya bicara dengan orang yang lebih tinggi, orang yang lebih tua, orang yang sangat saya hormati, saya menggunakan kromo inggil misalnya. Nah, sebagai satu gejala kebahasaan di masyarakat, eksisnya 3 level kebahasaan dalam satu bahasa Jawa itu juga bisa disebut sebagai diglosia. Nah, teman-teman, ada beberapa jenis diglosia. Yang pertama adalah diglosia yang sempurna, yaitu ketika 2 bahasa atau 2 dialek bahasa itu bisa saling menggantikan satu sama lain tanpa melihat fungsi dan perannya. Ini memang salah satu gejala yang jarang terjadi ya. Salah satu contohnya yang jarang terjadi dan tetapi terjadi itu di Montreal, Kanada. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Perancis. Kedua bahasa itu adalah 2 sistem yang berbeda, tetapi keduanya bisa dipergunakan dalam situasi dan kondisi dan tujuan yang sama di Montreal. Ya, untuk sekolah bisa bahasa Inggris atau bahasa Prancis, untuk bergaul di tempat tongkrongan bisa menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Prancis, bertransaksi di pasar bisa juga menggunakan salah satunya. Tetapi pada umumnya diglosia itu mengalami pembagian segmentasi atau pembagian fungsi, yaitu ada bahasa T atau bahasa kelas tinggi dan ada bahasa R, yaitu bahasa kelas rendah. Nah, bagaimana masyarakat menggunakan bahasa R, bahasa M, dan bahasa T-nya dalam satu pergaulan sehari-hari, itu bisa kita pelajari dan kita teliti lagi. Baik teman-teman sekalian, demikian penyampaian saya untuk materi pada hari ini tentang bilingualisme dan diglosia. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjutkan pada materi-materi berikutnya di kesempatan yang akan datang. Saya Rahmat Patuburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.